Rasul Allah telah datang, Rasul Allah telah datang, dan dia adalah Muhammad. Sungguh ini adalah kabar yang sangat baik. Dengan ini kita akan semakin berkuasa atas bangsa yang lain. Derajat kita akan semakin tinggi. Kurang lebih seperti itulah pembicaraan yang terjadi setelah seruan Nabi di Bukit Safa. Mereka pecah dalam kehangatan peringatan Tuhan yang disampaikan Rasul dari kaum mereka sendiri, yang diutus untuk seluruh umat manusia. Mereka merasa bangga dengan itu. Hingga kemudian turun ayat, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah masyarakat Mekkah mendengar yang seperti itu, maka Mekkah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran ketika mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan dan mengguncang udara yang tadinya tenang dan hangat. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah selain Allah. Bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total. Sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab, yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menetapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam. Begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan, pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan yang hina, yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Al-Qiyamah ayat 5. Mereka menyadari semua itu, tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya, Al-Amin Muhammad, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia. Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka berpikir dan berpikir, menguras isi kepala mereka untuk menemukan cara bagaimana menghadang dakwah Muhammad. Hingga akhirnya mereka tidak punya jalan lain selain menemui paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apa yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung kata nenek moyang dan hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa.
merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini. Oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib, lalu berkata, Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami. Marilah menentangnya, sehingga kita bisa mencegahnya. dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah SAW bisa terus melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Selama masa-masa itu, orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, Ambil satu kesimpulan tentang masalah ini, dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana? tanya mereka. Sampaikan dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya. Kata Al-Walid, Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. kata mereka. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Jawab Al-Walid, Toh kita pernah melihat para dukun. pun Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun. Kita katakan saja, dia orang sinting. kata mereka. Dia bukanlah orang sinting. Toh kita sudah melihat orang-orang sinting dan mengetahuinya, dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Kata Al-Walid, Kita katakan saja, dia seorang penyair. kata mereka. Dia bukan penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, yang rajas, hazaj, qarid, makbut, maupun mabsud. Apa yang disampaikannya itu bukanlah termasuk syair. Kata Al-Walid, Kita katakan saja dia seorang penyihir. kata mereka. Tidak, dia bukanlah seorang penyihir. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Jawab Al-Walid, Kalau begitu apa yang harus kita katakan? mereka bertanya. Al-Walid menjawab, Demi Allah, perkataannya benar-benar manis. Pangkalnya benar-benar cerdik dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil, namun sebutan yang paling mirip untuk dia. Hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa sesuatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya. jawab Al-Walid.
Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan, maka mereka berkata, "Kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi." kemudian Al-Walid menjawab, "Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini." kemudian Al-Walid diam, berpikir dan terus berpikir, hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan tadi. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Mudaththir, dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya, disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merenung. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Al-Mudaththir ayat 18-25. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang mempelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka di pasar Ukaz, Majanah, dan Dzil Majas, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu, Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta," kata Abu Lahab. Akibatnya, pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab.